Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Zalim. Film yang dirilis pada tahun 1994 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Akshay Kumar, Madhu, Wisnu Vardhan, Arun Baxi, Alok Nath, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang menderita gangguan kepribadian. Ketika marah, dia akan lepas kendali dan emosinya meledak. Bahkan dia tak segan untuk membunuh target kemarahannya. Sampai keluarganya memberikan sumpah agar dia tak pernah melakukan kekerasan kepada siapapun. Namun saat mengetahui adiknya diperkosa dan ayahnya dibunuh, dia lalu memulai untuk membalaskan dendamnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang pria bernama Raffi. Diceritakan jika Raffi berhasil lulus ujian dan memberitahukan kabar itu kepada keluarganya. Diketahui, Raffi memiliki ayah seorang hakim senior bernama Somnath dan ibunya bernama Marani. Raffi juga mempunyai 2 orang kakak laki-laki yang sudah menikah dan 1 orang adik perempuan. Kakak pertamanya seorang dokter bernama Vikram dan kakak keduanya seorang polisi bernama Mohan. Sedangkan adik bungsunya seorang mahasiswi bernama Kamna. Somnath merasa bangga kepada anak-anaknya karena sudah sukses mengejar karirnya masing-masing. Bahkan, kini Raffi akan mengikuti jejaknya menjadi seorang hakim. Cerita pun berpindah ke kampus. Di sana, ada seorang wanita bernama Madhu. Terlihat, Madhu sedang digoda oleh preman kampus bernama Pinod. Kebetulan, Raffi lewat dan Madhu meminta pertolongan kepada Raffi. Raffi lalu menghampiri Pinod dan memintanya untuk melepaskan Madhu. Tetapi Raffi malah dihajar oleh Pinod. Walaupun dia marah, dia tak melawan, malah dia meninggalkan Pinod dan Madhu, yang membuat Pinod kembali melecehkan Madhu. Namun tak lama kemudian, kepala sekolah datang dan membubarkan Madhu beserta kawan-kawannya. Setelah itu, Madhu melihat Raffi di ruang latihan tinju. Madhu menghampiri Raffi dan mencoba mengejeknya. Tiba-tiba, kepala sekolah datang dan menegur Madhu. Madhu berkata jika dia kesal kepada Raffi karena dia tak menolongnya dan malah melapor pada kepala sekolah. Kepala sekolah lalu menjelaskan jika Raffi mempunyai gangguan kepribadian. Kepala sekolah pun menceritakan jika dia mengenal Raffi semenjak umurnya 10 tahun. Dulu Raffi menjadi seorang anak yang terbuli di sekolahnya. Teman-temannya mengejek jika Raffi mempunyai adik yang gila. Raffi tak terima, lalu menghajar temannya hingga tewas. Setelah itu, Raffi dimasukkan ke tahanan anak-anak untuk menjalani hukuman. Tak hanya di situ, saat Raffi dewasa, kepala sekolah menggelar acara pernikahannya yang kedua, karena istri pertamanya telah meninggal dunia. Saat resepsi, ada seorang tamu undangan yang mencela kepala sekolah dan berkata jika dia terlalu tua untuk menikah. Hal itu diketahui oleh Raffi dan Raffi menghajarnya. Namun untungnya, Somnath datang menghentikan Raffi. Karena sudah geram dengan kelakuan Raffi, Somnath lalu memberikan perjanjian dan meminta Raffi bersumpah agar Raffi tidak akan pernah memukul siapapun. Semenjak itulah, Raffi menjadi pendiam dan tak pernah melawan kekerasan terhadapnya. Mendengar penjelasan dari kepala sekolah, Madhu merasa bersalah dan meminta maaf kepada Raffi. Setelah itu, kepala sekolah lalu menghampiri Pinod dan memperingatkannya untuk tidak mengganggu Raffi, karena mengkhawatirkan jika kemarahan Raffi akan membuat Pinod berdarah. Namun Pinod meyakini jika dirinya lebih kuat dari Raffi. Itu terbukti jika tadi dia berhasil menghajar Raffi. Ternyata Pinod selama ini berlatih bela diri dan disponsori oleh ayahnya yang bernama Jaikal. Jaikal merupakan orang yang lumayan berpengaruh dan memiliki banyak anak buah. Jaikal melatih Pinod agar menjadi anak yang kuat dan tak terkalahkan. Scene pun berpindah. Terlihat keluarga Somnath sedang sarapan pagi. Di sana Marani mengajak Raffi untuk mengantarnya ke pasar. Namun Raffi tak mau karena merasa rempong jika mengantar ibunya belanja
dan ibunya selalu menawar dengan harga sadis. Bahkan ibunya suka berpura-pura meninggalkan toko dan menunggu penjualnya memanggilnya kembali. Tiba-tiba, telepon berdering dan ditujukan untuk Rapi dari seorang wanita. Ternyata, itu adalah Madu. Madu berkata jika dia akan meminjam buku pelajaran milik Raffi. Rapi pun mengiyakannya dan akan memberikannya besok di kampus. Namun Madu berkata jika dia akan datang ke rumahnya dan mengambil buku itu. Rapi pun panik dan malu kepada keluarganya jika mengajak wanita ke rumahnya. Rapi pun beralasan jika dia akan mengantar ibunya ke pasar lalu menutup teleponnya. Sementara itu, ayah Madu bernama Tiku memberikan buku yang diminta oleh Madu di telepon. Madu lalu menjelaskan jika itu semua tipuan dan alasan agar dia bisa bertemu dengan Rapi. Madu pun pamit untuk menyusul Rapi ke pasar. Tiku menyadari jika putrinya sedang jatuh cinta. Love. Cerita pun berpindah kepada Raffi yang sedang mengantar ibunya ke pasar. Dan ibunya sedang nego harga dengan tukang sayur. Tiba-tiba, Madu menghampiri Rapi. Rapi pun panik dan takut jika ibunya akan melihat mereka. Rapi menyuruh Madu pergi, namun Madu malah mengajak Rapi pergi bersama, hingga membuat belanjaan ibunya maruragan. Marani memergoki mereka dan menegur Rapi karena ceroboh menjatuhkan belanjaan. Madu pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Marani dan berpesan kepada Rapi untuk segera menemuinya. Singkat cerita, Rapi dan Madu bertemu dan mengungkapkan perasaan masing-masing. Namun mereka kepergok oleh Kamna. Rapi panik dan memberikan uang sogokan kepada Kamna agar Kamna tidak memberitahu orang di rumah mengenai pacarnya. Kamna pun mengambil uang sogokan itu. Namun, dia tetap memberitahu semua orang di rumahnya dan memberitahu nama pacar Raffi yang bernama Madu. Somnat lalu memanggil Raffi dan bertanya apakah Rapi mencintai Madu. Rapi menjawab sambil terbata-bata jika dia mencintainya. Somnat pun meminta Rapi untuk membawa Madu ke rumahnya. Singkat cerita, Rapi membawa Madu dan melihat ketegangan di rumahnya. Madu mencoba menyapa orang-orang di rumah Rapi, namun mereka menunjukkan raut wajah yang asem kepada Madu, yang membuat Madu ketakutan lalu menghampiri Somnat dan mengakui cintanya kepada Rapi. Madu meminta restu kepada Somnat dan suasana pun mencair. Diketahui jika tadi keluarga Rapi mengetes Madu dan ternyata mereka menerima Madu dan menyetujui hubungan mereka. Setelah mendapatkan restu, mereka pun pergi jalan-jalan berdua. Tiba-tiba, seseorang menyerang Rapi dan memukulinya. Rapi berniat menyerang balik orang itu, namun Rapi kembali diingatkan oleh sumpahnya kepada ayahnya. Ternyata, itu adalah orang suruhan Pinod. Pinod menjelaskan jika dia merasa kesal ketika Rapi mengadu kepada kepala sekolah saat dia menggoda Madu. Rapi pun dihajar oleh Pinod dan kawan-kawannya hingga Rapi mengalami luka yang cukup parah. Setelah itu, Madu membawa Rapi pulang. Keluarganya terkejut dan bertanya apa yang sudah terjadi kepada Rapi. Madu menjelaskan jika Raffi diserang oleh Pinod dan teman-temannya. Madu merasa kesal dan berkata kepada Somnat jika sumpah yang diberikan kepada Rapi hanya akan membuatnya terbunuh. Setelah itu, Madu pun pergi. Somnat merasa tertampar dengan perkataan Madu. Somnat lalu berkata kepada Raffi jika dia akan mencabut janji dan sumpahnya kepada Rapi. Namun dengan syarat jika Rapi hanya akan melakukan kekerasan untuk membela diri dan harus mengendalikan amarahnya. Keesokan harinya, Mohan mendatangi rumah Pinod dan bertemu dengan Jaikal. Di sana, Mohan memberi peringatan kepada Pinod agar dia tidak mengganggu Raffi. Namun Pinod malah tertawa dan menyebut Raffi seperti banci. Mohan pun menjelaskan jika saat ini Rapi sudah mencabut janjinya dan akan membalas siapapun yang mengganggunya termasuk Pinod. Hal itu membuat Jaikal angkat bicara dan berkata jika Pinod adalah anak yang paling kuat dan tak akan ada yang bisa mengalahkannya. Pinod berkata kepada Mohan jika dia menantang Raffi untuk adu kekuatan di ring tinju. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Pinod bermain di luar peraturan dan mematahkan lengan Raffi. Sehingga Rapi tak bisa membalas pukulan Pinod, lalu jatuh terjungkal. Pinod pun meledek Raffi dengan mengata-ngatai Rapi dan keluarganya adalah banci. Hal ini membuat Rapi tak bisa mengendalikan amarahnya dan membabuk Pinod hingga tumbang. Sampai akhirnya Rapi memenangkan pertarungan.
Pinod yang sudah kalah pun diledek oleh Kamna. Pinod lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di sana, Jaikal tak terima jika anaknya telah dikalahkan dan dia akan membalaskannya. Namun Pinod berkata jika ayahnya tak usah ikut campur dengan urusannya. Pinod tak merasa marah kepada Rapi, namun Pinod menandai Kamna karena merasa direndahkan oleh Kamna yang sudah mengejeknya. Pinod lalu merencanakan sesuatu dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Kamna kepadanya. Singkat cerita, Kamna berhasil dibawa oleh anak buahnya. Pinod berkata kepada Kamna jika dia akan merenggut keceriaannya untuk selama-lamanya. Pinod dengan teganya memperkosa Kamna dengan brutal. Setelah itu, dia kabur dari rumah sakit. Sementara itu, Pikram yang seorang dokter di sana berniat mengecek keadaan Pinod, namun malah menemukan tubuh Kamna yang terbalut spray. Kamna menjelaskan jika dia telah dinodai oleh Pinod. Setelah itu, Pikram membawa Kamna pulang dalam keadaan pingsan dan memberitahu keluarganya mengenai kejadian yang dialami Kamna. Amarah Rapi kembali meledak dan berkata jika dia akan membunuh Pinod. Namun keluarganya menahan Rapi. Somnat berkata jika Rapi harus bertindak dengan kepala dingin. Tapi Rapi sudah terlanjur marah dan tak ada yang bisa menahannya. Kemudian, Somnat pun memukulinya dan membuat Rapi diam. Cerita pun berpindah. Mohan bertindak lebih dulu dan menangkap Pinod atas tuduhan pemerkosaan dan akan menjalani sidang di pengadilan. Jaikal pun tak terima anaknya diciduk dan mencari cara untuk membebaskannya. Jaikal mencari informasi mengenai hakim yang akan membuka kasus Pinod dan mengetahui seorang hakim bernama Agarwal. Jaikal lalu memerintahkan anak buahnya yang bernama Balaraj untuk membunuh Agarwal. Setelah kejadian itu, kasus Pinod terbengkalai selama 4 bulan, yang membuat Somnat kesal dan menemui kepala hakim. Somnat berkata jika kasus keluarganya telah dipermainkan oleh hukum. Somnat menambahkan jika kasus keluarganya tak dibuka, maka dia sendiri yang akan membuka kasusnya. Namun kepala hakim menjelaskan jika peraturan seorang hakim tidak bisa mengadili kasusnya sendiri. Untuk itu, ketua hakim akan berusaha membantu Somnat untuk membuka kasusnya. Singkat cerita, ketua hakim berhasil membuka kasus itu kembali. Jaikal panik dan mencari cara untuk menghentikannya. Sementara itu, Mohan mengantar Somnat dan Kamna menuju pengadilan. Tak lama kemudian, Rapi datang dan ingin ikut bersama mereka. Namun Somnat berkata lebih baik jika Rapi diam di rumah dan menunggu kabar darinya. Rapi pun menurut dan tak jadi ikut. Setelah itu, mereka bergegas ke pengadilan. Namun saat di perjalanan, ada sebuah truk yang mendadak mogok di tengah jalan. Mohan pun turun untuk mengeceknya. Ternyata orang yang menghalangi mereka adalah anak buah Jaikal. Dan Jaikal pun meminta bantuan Balaraj untuk meletakkan bom di kolong mobil yang ditumpangi oleh Somnat. Ketika sudah sesuai rencana, Balaraj dan antek-anteknya bergegas pergi. Mohan pun menuju mobilnya untuk melanjutkan perjalanan. Namun bom itu kabur ngebleduk dan menewaskan Somnat beserta Kamna. Setelah itu, Mohan pulang ke rumahnya dan terlebih dahulu memberitahu Pikram. Pikram pun pelan-pelan berbicara kepada Rapi dan berusaha menjaga emosi Rapi. Namun amarah Rapi tak terbendung, lalu berontak untuk membalaskan kematian ayah dan adiknya. Pikram dan Mohan lalu memborgol tangan Rapi di pagar balkon agar Rapi tak bertindak di luar batas. Rapi pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat keluarganya mengantar jenazah ayah dan adiknya untuk dikremasi. Singkat cerita, Mohan dan Pikram kembali ke rumahnya. Namun mereka melihat Rapi tak ada di balkon. Mereka lalu bertanya siapa yang telah melepaskan Rapi. Dan ternyata yang membantu Rapi adalah Mohid, anak dari Vikram. Cerita pun berpindah. Terlihat Pinod telah dibebaskan dan kasusnya ditutup karena Kamna sudah meninggal. Tak lama kemudian, Mohan datang dan komplain kepada komisaris mengenai bebasnya Pinod. Mohan khawatir jika kaburnya Rapi akan membuat pertumpahan darah dan akan menimbulkan masalah besar. Komisaris lalu berkata jika itu akan menjadi tugas Mohan untuk menghentikan Rapi. Komisaris memberitahu jika malam hari nanti Pinod akan bertunangan dan Jaikal akan mengadakan pesta di rumahnya. Mohan menebak jika Rapi akan datang ke sana. Mohan pun bergegas pergi dan datang ke rumah Jaikal. Namun Mohan tak melihat tanda-tanda keberadaan Rafi. Mohan malah melihat temannya yang bernama Kavita sedang menari di tengah acara.
Tiba-tiba, Jaikal menghampiri Mohan dan berkata jika dia tak mengundang Mohan di sana. Mohan menjelaskan jika Raffi kabur dan sedang dalam keadaan emosional. Mohan pun memperingatkan Jaikal untuk menjaga Pinot dengan baik. Keesokan harinya terlihat Pinot mengendarai mobilnya sendiri. Tiba-tiba Raffi menghadangnya dan menghajar Pinot tanpa ampun. Pinot mencoba meminta ampun kepada Raffi, namun Raffi semakin berapi-api lalu menggencet tubuh Pinot menggunakan batu besar. Setelah itu, Raffi mengambil bom milik penambang, lalu membeledakkan Pinot hingga modiar. Kematian Pinot membuat Jaikal murka dan mengutus beberapa anak buahnya untuk membunuh Raffi. Sementara itu, Raffi menemui Madu. Namun ayah Madu malah mengusir Raffi dan berkata jika dia tak mau kalau anaknya berhubungan dengan seorang pembunuh. Madu mencoba membela Raffi dan menceritakan kisah yang dialami Raffi. Namun ayahnya kekeh tak menerima Raffi. Melihat keteguhan ayahnya, Madu pun memilih untuk pergi bersama Raffi. Setelah itu, ayah Madu menghubungi komisaris dan melaporkan Raffi atas tuduhan penculikan. Sementara itu, Raffi membawa Madu menemui temannya yang bernama Rakes. Raffi berkata jika dia akan menikahi Madu, namun Raffi ingin keluarganya memberikan restu untuk pernikahannya tanpa diketahui oleh siapapun. Rakes pun mempunyai ide dan menjadikan pernikahannya digantikan oleh Raffi. Rakes meminta bantuan Vikram untuk mengundang keluarga Raffi agar mereka memberikan restu kepada pengantin. Tak lama kemudian, Mohan datang dan terlihat mencari Raffi. Mohan lalu mengatakan kepada Vikram jika Raffi telah membawa kabur Madu. Namun Vikram mengalihkan pembicaraan dan meminta Mohan untuk memberikan restu kepada pengantin. Dan Mohan tak menyadari jika itu adalah Raffi dan Madu. Setelah di rumah, Vikram baru membeberkan jika pernikahan yang sudah berlangsung merupakan pernikahan Raffi dan Madu. Marani terlihat senang setelah mengetahui jika Raffi telah menikah. Namun tidak dengan Mohan. Dia akan bekerja sesuai perintah untuk menangkap Raffi. Hal itu membuat Mohan dan Vikram berdebat. Waktu pun berlalu, Raffi dan Madu hidup bahagia. Diketahui jika Madu sekarang sedang mengandung. Tiba-tiba, anak buah Jaikal menggerebek mereka dan menyerang Raffi. Raffi pun menghajar mereka, lalu membawa Madu pergi dari sana. Kejar-kejaran pun terjadi, sampai akhirnya mereka ditolong oleh sebuah mobil. Di dalam mobil, ada seorang pria bernama Ranjit. Ranjit menjelaskan jika alasannya menolong Raffi karena dia tahu jika Raffi mempunyai tujuan yang sama dengannya, yaitu membunuh Jaikal. Diketahui, Ranjit mempunyai bisnis ilegal yang sama seperti Jaikal. Ranjit menambahkan jika dia ingin membunuh Jaikal agar usahanya tak ada saingan. Ranjit pun mengajak Raffi bekerja sama untuk membunuh Jaikal, dan Raffi pun menyetujuinya. Singkat cerita, Raffi mendatangi markas Jaikal dan membabat anak buah Jaikal. Namun Raffi tak menemukan Jaikal di sana. Ranjit pun menginterogasi beberapa anak buah Jaikal dan menanyakan keberadaan bosnya itu. Sementara itu, Jaikal berada di markasnya yang lain. Jaikal merasa hidupnya terancam ketika mengetahui Raffi sedang mengincarnya. Jaikal pun meminta perlindungan kepada komisaris agar rumahnya dijaga ketat oleh kepolisian. Setelah itu, komisaris memanggil Mohan dan menegurnya. Komisaris berkata jika Mohan tak becus dalam tugasnya untuk menangkap Raffi. Mohan pun kesal dan berkata jika apa yang dilakukan Raffi hanyalah untuk membela diri. Mohan pun merasa jika semua ini bukanlah kesalahan Raffi. Keesokan harinya, Mohan diam-diam mendatangi Kapita, temannya yang pernah dia lihat saat pesta di rumah Jaikal. Mohan bertanya mengapa Kapita bisa berada di rumah Jaikal. Kapita menjelaskan jika pacarnya disandra dan dia dipaksa untuk menari di acara malam itu. Bahkan sampai saat ini, Kapita masih melayani Jaikal dan pacarnya belum dibebaskan. Mendengar hal itu, Mohan memiliki ide dan meminta bantuan Kapita untuk memata-matai Jaikal dan mencari tahu rencana Jaikal terhadap Raffi. Malam harinya, Kapita merekam pembicaraan Jaikal dan Balraj. Di sana, Jaikal memanggil Balraj untuk membunuh Raffi. Balraj pun berkata jika dia akan selalu membantu Jaikal dan meminta bayaran lebih karena dia telah berhasil membunuh Hakim Agarwal dan juga Somnath beserta Kamna. Setelah itu, Kapita memberikan rekaman itu kepada Mohan. Di sana, Jaikal dan Balraj berencana akan menjebak Raffi. Dia akan menghubungi Raffi dan memberitahu jika Jaikal akan tiba menggunakan pesawat. Setelah itu, Balraj akan membunuhnya.
Keesokan harinya, Jaikal tiba di bandara. Sementara itu, Balaraj bersiap di atap gedung untuk menembak Rapi. Balaraj tahu jika Rapi menyamar jadi kang parkir pesawat. Saat dilihat, ternyata itu bukan Rapi, dan Rapi malah berada di belakangnya dan menghajar Balaraj. Rapi mendesak Balaraj untuk menghubungi Jaikal dan berkata jika dia sudah membunuh Rapi. Jaikal pun lega dan keluar dari kapal. Sementara itu, Balaraj meminta ampun kepada Rapi. Namun Rapi teringat jika Balaraj adalah orang yang membunuh ayah dan adiknya. Rapi kehilangan kendali lalu membunuh Balaraj. Setelah itu, Rapi menghampiri Jaikal dan menghajarnya. Rapi berniat membunuh Jaikal, namun dihentikan oleh Mohan. Jaikal meraih pistolnya dan menembak Rapi lalu dia pun kabur. Rapi tergeletak dan Mohan mengejar Jaikal dan dia pun berhasil menangkapnya. Kemudian menjebloskannya ke penjara. Setelah itu Rapi tersadar dan dia berada di rumah sakit. Semua keluarganya berada di sana. Rapi berkata kepada Mohan dan Pikram jika dia ingin berbicara di tempat yang aman. Mereka pun lalu membawa Rapi ke kamar mayat. Rapi menjelaskan jika dia mengenal satu orang bernama Ranjit. Rapi menginginkan Ranjit dan Jaikal dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Karena Rapi tak ingin jika para mafia masih berkeliaran di Mumbai. Rapi menambahkan jika dia memiliki bukti yang cukup dan akan memberikannya kepada Pikram. Ternyata di kamar mayat itu ada Ranjit dan anak buahnya. Kini Ranjit mengetahui jika Rapi telah menjadi pengkhianat. Ranjit berencana akan membebaskan Jaikal dan mengajaknya bekerja sama untuk membunuh Rapi. Keesokan harinya, Jaikal dibawa untuk menghadiri sidang kasusnya. Namun anak buahnya bersama kelompok Ranjit sudah bersiap untuk menghadang mobil polisi. Tembak-tembakan pun terjadi. Sampai akhirnya, Jaikal berhasil dibawa kabur. Namun Mohan mengejar mereka dan berusaha menangkap Jaikal. Mobil Mohan ditabrak dan Mohan ditembak oleh Jaikal yang menyebabkan dia tewas. Kabar meninggalnya Mohan sampai kepada Rapi. Di sisi lain, Jaikal dan Ranjit merayakan kebebasannya. Jaikal lalu membebaskan Kapita dan berterima kasih karena Kapita sudah melayaninya selama ini. Kapita lalu bertemu kembali bersama pacarnya. Namun ternyata Jaikal malah membunuh mereka. Scene pun berpindah. Jaikal dan Ranjit terlihat menghajar Rapi dan menyandra Madu. Mereka mendesak Rapi untuk memberikan semua bukti yang Rapi miliki mengenai mereka. Rapi pun tak punya pilihan lain dan membawa mereka ke tempat di mana dia menyembunyikan bukti itu. Namun di sana, Rapi menyembunyikan sepucuk senjata, lalu menyerang mereka semua. Sayangnya, Rapi kehabisan peluru dan merangkak pergi menuju lift untuk mencoba kabur dan membawa Madu pergi. Ranjit, Jaikal, dan anak buahnya mengejar Rapi, lalu menabrak mobil yang dikendarai Rapi. Madu terlihat mules dan kesakitan, dan Rapi pun membaringkan Madu di tempat yang aman. Kemudian, dia melawan Ranjit beserta musuhnya. Ketegangan pun terjadi, sampai akhirnya Ranjit terjun bersama mobilnya ke jurang dan modiar seketika. Setelah itu, Rapi membawa Madu ke rumah sakit. Tiba-tiba, Jaikal muncul dan menggerolongkan Madu dan Madu hampir terjun bebas. Jaikal! Rapi menahan Madu sambil terus menyangkal serangan dari Jaikal. Rapi lalu mendorong Jaikal ke gudang dan menghajar Jaikal habis-habisan. Sementara itu, Madu sedang berjuang melahirkan anaknya. Kembali lagi kepada Rafi yang masih bertarung dengan Jaikal. Rapi mengajak Jaikal terjun keluar gedung dan menancapkan pisau ke ubun-ubun Jaikal yang membuat Jaikal modiar seketika. Setelah itu, Rapi mendapat kabar jika Madu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Jalim. Like jika suka ya, bye-bye.